yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Hari ini Kak Mary dan Kak Eva akan melayani adik-adik di dalam kebaktian anak online Bina Warga hari Minggu tanggal 9 November 2025. Senang sekali adik-adik, pasti penuh sukacita hari ini ya. Atau ada yang masih bersedih? Atau ada yang sedang galau? Yuk adik-adik, mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bawa ibadah kita dalam pujian ini. Kita bawa ibadah kita di dalam doa. Kita tutup mata, lipat tangan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan berikan kami hari baru untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk cinta Tuhan melalui Papa dan Mama, adik dan kakak, serta orang-orang yang Tuhan sudah kirimkan ada di sekeliling anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan hari ini supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali kita mengalami banyak hal yang tidak enak, yang menyulitkan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita galau. Tapi adik-adik, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Dia yang kuat, yang hebat, dan besar. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini.
firman Tuhan tentang Daniel. Iya betul, minggu lalu juga tentang Daniel. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan yang paling berkuasa juga melepaskan Daniel dari perapian. Adik-adik masih ingat ya? Tapi ayo adik-adik persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu online Bina Warga dimanapun adik-adik berada. Semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu kita mau satukan hati kita di dalam doa, kita minta Tuhan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji Engkau, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan. Berbicaralah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu Kak Eva punya apa ya ini? Gambar apa? Iya betul, patung GWK, Garuda Wisnu Kencana. Ada di mana ini? Ada di Bali. Ya, patungnya besar ya adik-adik ya. Wah, kalau yang ini, kalau orang Jakarta pasti tahu ini. Patung apa? Iya, ini namanya patung Dirgantara, atau orang-orang biasa menyebutnya patung pancoran. Adik-adik pernah nggak bikin patung? Ada ya yang pernah ya? Dari apa bikinnya? Ada yang bikin dari lilin malam. Ada yang bikinnya dari apa? Ya, ada yang bikin dari tanah liat. Ada yang dari kayu juga ya dipahat. Wah, adik-adik semuanya
hebat, pintar-pintar bisa bikin patung. Waktu dulu adik-adik, ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Siapa namanya adik-adik? Betul, Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar juga bikin patung. Tapi patungnya bukan dari tanah liat, bukan dari batu, bukan dari kayu. Dia membuat patung dari emas. Wow, dan patungnya nggak kecil seperti yang kita bikin, juga lebih besar dari patung GWK yang ada. Patungnya 30 meter tingginya dan lebarnya 3 meter. Wah, besar ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari kisah perapian yang menyala-nyala. Tuhan paling berkuasa. Adik-adik bisa membacanya di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita ada di kitab Daniel. Ada di Perjanjian Lama, kitab Daniel yang ketiga. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Setelah ibadah ini nanti adik-adik boleh membacanya ya. Adik-adik, siapa sih Raja Nebukadnezar itu? Ya, Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel yang saat itu menguasai Yerusalem. Yerusalem sedang dijajah oleh bangsa Babel. Adik-adik, Raja Nebukadnezar, dia ingin mentakbiskan patung emasnya yang besar itu. Lalu dia menyuruh para wakil raja, para penguasa, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, bupati, kepala daerah, semuanya untuk berkumpul. Ketika semua sudah berkumpul, maka berdirilah pembantu raja. Dia mengatakan, "Beginilah titah raja kepada kamu, hai semua bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Kalian bila mendengarkan bunyi suara sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, kamu haruslah sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Jika kalian tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar, maka kalian akan seketika itu juga dimasukkan ke dalam perapian yang menyala." Adik-adik, ternyata pembantu raja ini, bentara ini, mengumumkan kalau semua orang yang hadir, semua bangsa, semua suku bangsa harus menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Lalu adik-adik, ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, bunyi kecapi, bunyi seruling, bunyi gendang, bunyi gambus, bunyi kecapi, bunyi-bunyian, maka mereka semua sujud menyembah patung Raja
Nebukadnezar itu. Tapi adik-adik, ternyata tidak semua orang mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Ternyata ada 3 orang yang tidak mematuhinya, tidak melakukannya. Lalu beberapa orang Kasdim, mereka melihat dan mereka lapor kepada Raja Nebukadnezar. Dia bilang, "Tuanku, bukankah Raja sudah memerintahkan kalau semua orang bila mendengar suara sangkakala, suara bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung yang tuanku buat. Tapi ternyata ada 3 orang Yahudi yang tuanku suruh memerintah di Babel yang tidak melakukannya. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Adik-adik, mendengar itu, Raja Nebukadnezar menjadi geram dan dia marah. Wah, ada yang tidak melakukan perintahku. Panggil mereka ke hadapanku. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar bilang, "Betulkah kalian tidak mau menyembah dewa kami dan menyembah patung yang aku buat? Sekarang, kalau kalian mendengarkan suara sangkakala, suara bunyi-bunyian, sujud dan menyembahlah kepada dewa kami, kepada patung yang aku buat." Tapi adik-adik, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang hanya percaya kepada Allah. Dia tidak mau menyembah dewa-dewa dan Allah lain. Raja Nebukadnezar bilang, "Siapakah dewa yang bisa melepaskan kalian dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia bilang, "Allah kami akan membebaskan kami dari api perapian dan dari tangan tuanku raja. Tetapi walaupun Allah kami tidak membebaskan kami dari api perapian, kami tidak akan menyembah dewa paduka, dewa raja, dan dewa patung yang Tuan Raja buat." Wah, adik-adik, mendengar itu, Raja Nebukadnezar tambah marah. Dia marah sekali. Dia sudah memberi kesempatan kepada mereka, tapi Abednego, Sadrak, Mesak tetap tidak mau menyembah patung yang dia buat. Lalu dia bilang, "Panaskan perapian ini 7 kali lipat." Ternyata perapian itu disuruh panasin 7 kali lipat panasnya dari yang biasanya. Dan ikat mereka, masukkan ke dalam perapian. Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dimasukkan ke dalam perapian, akan dibakar ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat. Lalu tentara yang paling kuat mengikat mereka bertiga dan mereka dilempar ke dalam perapian. Karena terlalu panas, tentara yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar dan mati seketika. Tapi adik-adik,
Tuhan paling berkuasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah masuk ke dalam perapian. Dan ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam perapian, dia kaget. Dia sangat terkejut. Dan dia bilang, bukankah tadi 3 orang yang kita masukkan ke dalam perapian? Kenapa sekarang di dalam itu ada 4 orang? Dan bukankah mereka tadi diikat dengan kuat? Tapi kenapa sekarang mereka bebas berjalan-jalan? Mereka sudah tidak terikat lagi. Dan orang yang keempat itu seperti anak dewa. Wah, adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar, dia ke depan pintu perapian, dia bilang, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Adik-adik, mukjizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah Allah lain, dan mereka sangat percaya bahwa Allah mereka sanggup melakukan segala sesuatu. Allah mereka sanggup melepaskan mereka untuk tidak terbakar di dalam api. Akhirnya mereka keluar dan semua orang yang hadir semuanya terkejut. Mereka kaget karena tidak ada yang terbakar sedikit pun. Baju mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak terbakar, mereka masih hidup. Lalu Raja Nebukadnezar memuji mereka bertiga. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia sudah mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan mereka. Karena mereka betul-betul adalah orang-orang yang hanya patuh. Orang-orang yang hanya mau menyembah Allah mereka. Lalu Raja Nebukadnezar bilang kepada semua yang hadir, karena itu kalian semua aku larang untuk tidak boleh menghina, menjelekkan Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Raja Nebukadnezar bertitah. Dia mengumumkan bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak boleh dihina lagi, tidak boleh dijelek-jelekan lagi. Adik-adik, sejak itu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kedudukan yang lebih bagus. Mereka naik pangkat. Mereka sekarang sudah diberi kekuasaan, diberi mandat, diberi pekerjaan yang lebih baik lagi oleh Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan imannya, tetap setia kepada Allah yang mereka sembah, walaupun hukumannya adalah mati. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Allah kita kan sama seperti Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Allah kita juga adalah Allah yang paling berkuasa. Kalau di dalam kehidupan kita mendapatkan tantangan, mungkin adik-adik ada yang tidak ditemenin sama temannya karena adik-adik orang Kristen. Bagaimana? Apakah adik-adik mau meninggalkan Tuhan?
Jangan, tidak usah. Kita harus bisa menjadi saksi dan kita harus bisa memberitahukan, kita harus bisa mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang baik, pengikut Kristus yang layak untuk menjadi teman mereka. Dan kalau adik-adik disuruh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua teman-teman di kelas nyontek. Kalau adik-adik nanti tidak nyontek, adik-adik nggak ditemenin loh sama temennya. Gimana? Iya, jangan. Tidak apa-apa kalau kita berbeda dengan mereka, tidak sama dengan yang lain, karena yang lain melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik tetap tidak boleh menyontek. Walaupun mungkin ada teman kita yang tidak suka, tapi percaya, pada saatnya mereka akan menyadari bahwa yang adik-adik lakukan adalah hal-hal yang benar, yang pasti akan dipuji oleh guru. Adik-adik juga nanti pasti dipuji. Nah, jadi bagaimanapun kesulitan kita, bagaimanapun tantangan kita, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan kita. Kita harus tetap mau melakukan semua perintah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita jangan sekali-sekali mau melakukan apa yang dilarang Tuhan. Semuanya siap ya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, kalau kita mau melakukan kebenaran, pasti Tuhan akan memampukan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang sangat berkuasa. Terima kasih kalau Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hanya menyembah Engkau, anak-anak yang hanya setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, yang memimpin hidup kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dan ayat emas kita minggu ini akan disampaikan oleh teman kita Henok. Selamat hari Minggu, silakan Henok. Salam teman-teman, saya Henok dari GKI Ciledug Raya. Saya akan memberitakan ayat emas minggu ini. Ayat emas minggu ini adalah Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik, masukkan ke dalam amplop, lalu bisa dititipkan ke mama papa yang akan beribadah, atau bisa adik simpan, kemudian adik bawa pada saat adik ibadah onsite.
ucapan syukur, pergumulan, dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang maha baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk firman hari ini yang boleh kami terima untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan merindukan Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang paling berkuasa dalam hidup kami, melakukan segala hal yang luar biasa untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membawa anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Dari Sabang sampai Merauke, mereka anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kiranya jamah satu persatu. Dalam segala pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu, kami percaya kuasa Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan menjamah mereka, memberikan juga mereka perlindungan, sukacita bersama keluarga atau siapapun Tuhan yang Tuhan kirimkan membersamai mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkarya terus, memberkati, memampukan para pemimpin bangsa ini untuk memimpin dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Bapa di surga, kami menyerahkan juga pelayanan kakak-kakak bina warga. Tuhan kiranya memberkati kakak-kakak dimanapun berada juga Tuhan, memampukan dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan juga pergumulan. Tuhan kiranya perlengkapi dan sempurnakan. Berkat Tuhan melimpah atas kakak-kakak. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu, sekolah anak-anak-Mu, dan segala kerinduan, cita-cita masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebagaimana firman Tuhan, Tuhan yang berkuasa membebaskan Daniel dan teman-temannya dari perapian. Demikian juga Tuhan kita, Allah kita yang besar, yang akan menolong adik-adik semua, menolong Kak Mary, menolong Papa Mama, menolong semuanya, juga bangsa negara kita untuk senantiasa damai sejahtera dan senantiasa dekat kepada Tuhan. Kita pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa.
adik-adik, kita bersyukur punya Allah yang besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil di hadapannya. Dia mampu melakukan banyak hal untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.